Kemarin waktu kita lagi bikin simulasi belajar, kalian dikasih pertanyaan seperti ini. Banyak dari kalian yang menggambarnya dengan cara yang sama. Padahal kalau dipikir-pikir, segi empat punya banyak sekali bentuk. Terus ketika kalian diminta untuk menggambar 3 buah garis, banyak yang menggambar garis lurus. Padahal garis juga bisa digambar dalam bentuk seperti ini. Bebaskan diri kalian. Matematika hanya bisa dipelajari bila kalian berpikir terbuka. Baik, jadi melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya di mata pelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear 2 variabel. Dan ini masih tergolong kategori pengenalan untuk program linear. Karena ya untuk menyelesaikan program linear, terutama yang 2 variabel, kita membutuhkan pengetahuan tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Dan kalau tidak salah ini sudah pernah dipelajari waktu SMP, tapi kurang tahu juga, mungkin karena ada perubahan kurikulum, makanya materi ini mungkin bergeser di entah di SMA atau lebih cepat diperoleh atau seperti apa ya, kita kurang tahu. Tapi ya sebagai pengenalan ya saya akan mengulang kembali mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ini sudah dipelajari waktu SMP. Oke, jadi misalnya seperti ini. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi tentukan X dan Y bila diketahui 2X tambah 8Y sama dengan 60. Untuk persamaan 1, 5X kurang 3Y sama dengan 35. Itu untuk persamaan 2. Oke, tenang, tidak usah panik. Kita baru mulai. Nah, ini lihat ya. Disebut sistem persamaan linear 2 variabel karena ini pertama ya alasannya terdapat 2 variabel. Ya kan namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Berarti ada 2 variabel X dan Y. Kemudian persamaannya berpangkat tertinggi 1. Nah, kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa dengan pangkat tertinggi 1 itu berarti persamaannya berbentuk linear. Jadi ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Semua variabelnya berpangkat 1. Kemudian ada 2 persamaan sehingga disebut dengan sistem. Nah, maksudnya kita juga sudah belajar di pertemuan sebelumnya, kalau hanya ada persamaan 1 misalnya yang ini. Kalau misalnya hanya ada persamaan 1, itu kita tidak bisa menyebutnya sebagai suatu sistem. Sistem itu kalau ada lebih dari 1 persamaan. Nah, ini udah namanya sistem. Oke, jadi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel itu ada beberapa metode. Yang pertama yang sudah kalian pernah pelajari itu metode eliminasi. Lalu ada metode substitusi, kemudian ada metode gabungan dari keduanya, eliminasi dan substitusi. Lalu ada metode matriks. Nah, metode eliminasi itu seperti namanya berarti mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Entah itu kita akan hilangkan X atau hilangkan Y. Kemudian substitusi itu berarti kita mengganti dengan suatu nilai begitu. Nanti kita akan pelajari sebentar. Kemudian ini gabungan keduanya, dan terakhir metode matriks ini kita akan lewat dulu. Kenapa? Karena ya untuk matriks ini itu ada materi sendirinya di bab selanjutnya. Nah, sebagai persiapan ya kalian harus sudah memahami operasi ya. Operasi ini maksudnya operasi pada bilangan, jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mau di bilangan positif, negatif, desimal dan sebagainya. Itu saya harap kalian sudah bisa ya. Seharusnya sudah bisa karena kan kalian udah lulus SD ya. Jadi kalau belum tahu lagi ya lihat-lihat lagi buku-buku SD-nya gitu. Kemudian ya jelas konsentrasi karena materi ini cukup rumit sebenarnya. Kemudian ya latihan yang sering ya, seperti kebanyakan matematika yang lainnya ya kalian perlu sering-sering latihan. Dan terus yang terakhir rasa ingin tahu, karena percuma kalian mau belajar tapi kalian tidak ingin tahu, seperti itu. Nah, ini yang tadi masih dengan 2X tambah 8Y sama dengan 60, 5X kurang 3Y sama dengan 35. Nah, perhatikan tiap-tiap koefisien. Untuk menyelesaikannya kita perlu mengeliminasi salah satu variabel dengan menyamakan salah satu koefisiennya. Nah, maksudnya begini, terserah kalian mau mulai dari yang mana dulu. Apakah mau dieliminasi yang X atau dieliminasi yang Y. Nanti akan ada dua cara dengan mengeliminasi X dulu atau Y dulu yang akan dijadikan contoh di sini. Nah, perhatikan ini ya. Jadi di sini ada 2 bilangan. Pertama 8, kemudian 5.
Nah, bagaimana caranya kita memilih dua buah bilangan yang apabila dikalikan dengan 8 dan 5 ini akan menghasilkan suatu bilangan baru yang sama. Jadi begini, misalnya, lihat kan, kalau 8 dikali 5, 5 dikali 8, itu hasilnya sama-sama 40. Ya, dan kalau kalian perhatikan ini sepertinya, ini 8, ini 5. Jadi tinggal dibalik, di sini 5, di sini 8. Seperti ini. Lalu ya hasilnya 40. Atau misalnya kalian bisa menggunakan konsep yang sudah kalian pelajari waktu SD namanya FPB. Ya seperti ini. Misalnya ada yang cocok ya, misalnya 6 dengan 2. Supaya jadi sama, mungkin kita bisa kalikan dia dengan yang 6 ini kita kalikan 1, yang 2 kita kalikan dengan 3. Dapatnya sama-sama 6. Ini kan sama. Tujuannya kita adalah menyamakan seperti itu. Nah, sekarang lanjut ya. Jadi ini. Lihat. Kalau seandainya di depan X ini ada 2 dan 5, kita bisa kalikan dia dengan 5 dan 2 supaya nantinya sebentar 2 dengan 5 ini bisa jadi sama. Itu. Sebaliknya kalau misalnya untuk mengeliminasi Y, jadi 8 dengan 3, kita perlu 3 dan 8. Ini lihat ya perbedaannya. Ini untuk 2 dan 5, kemudian ini untuk 8 dan 3. Oke, ini untuk apa? Nah, ini dia selanjutnya. Nah ini, misalnya kita ingin mengeliminasi X, jadi kita ingin menghilangkan X ini ya. Jadi kita samakan dulu 2 dengan 5 ini. Caranya adalah dengan mengalikan 2 dan 5 dengan ya 5 dan 2 kebalikannya tadi. Jadi tinggal dibalik saja boleh gitu. Kalau nggak mau repot, kalau misalnya ingin menggunakan FPB ya bisa juga, cuman lain kali itu agak repot gitu. Nah, perhatikan ini. Perhatikan jalurnya ini sudah diwarnai sesuai ya, supaya perkaliannya tidak membingungkan. Jadi 2 yang putih ini dikalikan dengan 5, dapatnya 10. Ya kan? Kemudian 8 dikali 5 dapat 40. Nih. Kemudian 60 dikali 5 dapat 300. Jadi satu baris ini jadi 2, 8 dengan 60 semuanya itu dikali dengan 5. Jadi seperti ini, jadi yang 2 kali 5 10, 8 kali 5 40, 60 kali 5 300. Untuk baris kedua juga seperti itu, jadi 5 dikali 2 10, 3 dikali 2 6. Oh sorry ya, bukan 3 kali 2, negatif 3 kali 2 negatif 6. Jadi ingat, dalam proses perkalian jangan lupa bahwa tanda yang dibawa oleh bilangan itu, jadi di depan 3 ini ada negatif, jadi kalian harus mengalihkan juga, jadi negatif 3 kali 2 itu negatif 6. Jadi perhatikan benar-benar tanda dari bilangan tersebut. Karena biasanya kebanyakan orang ketika mengerjakan persamaan linear kesalahannya di sini, kesalahan dalam melihat tanda. Kemudian 35 dikali 2 itu dapat 70. Nah, tujuannya mengalihkan dengan 5 dengan 2 sudah dijelaskan tadi bahwa supaya ini sama. Ini kan sudah ditandai warna merah. Supaya di depan X itu sama. Nah, kalau dia sudah 10 dengan 10, kita tinggal lakukan ini. Ini ya, ini 10 sama, kita tinggal mengurangi 10 dengan 10. Jadi kan ini kan kurang, jadi 10 dikurang 10 dapatnya 0. Jadi sudah tidak ada X lagi di sini karena kita sudah mengurangi 10X dengan 10X. Jadi 10 kurang 10 itu 0, jadi sudah tidak ada X lagi. Nih, ini kan 10 dikurang 10 0. Nah mungkin beberapa dari kalian akan bingung, kenapa di sini 40 terus ini kurang terus ini 6. Oh jadi 46 seperti itu. Jadi ini bukan dikurang 6 ya. Jadi perhatikan, ini 40 dikurang negatif 6. Berarti dia jadi seperti ini. Jadi kan ini 40, positif 40 kurang negatif 6. Nah ini kan dua tanda yang sama. Kalau dua tandanya sama, itu dapatnya positif. Itu yang kalau misalnya dulu kalian bilang, oh negatif kali negatif apa? Positif kali negatif apa? Nah itu seperti itu. Kalau tandanya sama, dia akan menghasilkan bilangan yang positif. Jadi ini positif, kemudian ini 6. Jadi 40 tambah 6 dapat 46. Terus ini biasa ya, 300 dikurang 70. Seandainya sini negatif 70, berarti jadinya 300 kurang negatif 70. Cuman ini ya kebetulan keduanya positif, jadi biasa, pengurangan biasa. Nah selanjutnya, ya karena ini 0, kita tidak perlu tulis lagi. Lalu ya kalian sudah tahu bahwa di depan Y ini kita cari inverse perkaliannya.
Invers perkaliannya adalah 1/46. Ya, kita kalikan supaya seimbang. Diingat di sebelah kiri harus dikali 1/46, sebelah kanan juga harus kali dengan 1/46 supaya timbangannya sama. Kan pengandaian di pelajaran sebelumnya seperti itu. Nah, ini 1 kali 46 dapat 46, bagi 46 ya yang ini. Kemudian 230 kali 1 ya 230/46. Di sini dibagi 46 bagi 46 itu dapat 1Y berarti Y kan. Kemudian 230 bagi 46 itu dapat 5. Jadi ini dapat 1, ini dapat 5. Oke, saya pikir kalau sudah sampai di titik sini, di 46Y sama dengan 230, itu kalian cukup menggunakan konsep yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, makanya sebelum mempelajari ini, kalian harus sudah benar-benar memahami yang materi di minggu sebelumnya. Jadi bagi yang belum, silakan kembali ke video yang sebelumnya, kemudian dipelajari lagi. Kalau misalnya tidak dipelajari lagi ya, pertemuan selanjutnya ya akan lebih sulit. Karena kan materinya naik terus. Oke, kalau seandainya kalian sudah mahir, itu kalian bisa rubah dia jadi seperti ini. Ini lebih mudah kan? Kelihatan lebih mudah gitu. Kalau udah mahir ya dengan melihat saja langsung ketahuan. Ini inversnya 1/46 dikali ya sudah dapat 5. Jadi tidak ada perbedaan antara yang pertama ini dengan yang ini. Hanya ini kelihatannya lebih sederhana. Bagi yang sudah mahir ya tidak masalah, karena kan yang penting kita mengerti bagaimana caranya. Nah, dengan nilai Y ini kita bisa memperoleh nilai X menggunakan metode substitusi. Jadi kita gunakan ini untuk memperoleh X, kan tujuannya mencari X dengan Y kan. Jadi Y kita sudah dapat, X-nya belum. Jadi bagaimana kita mencari nilai X itu? Nah, untuk mencari nilai X ya kita dapat memilih salah satu. Kalian boleh pilih yang persamaan 1, yang ini. 2X tambah 8Y sama dengan 60. Kalian juga bisa memilih 5X kurang 3Y sama dengan 35. Yang mana saja boleh, tidak masalah. Nah, misalnya saya memilih 5X kurang 3Y sama dengan 35. Tenang, nanti sebentar di contoh yang lain kita akan pilih persamaan yang satu. Tidak masalah. Yang manapun kita pilih itu tidak masalah. Karena Y5, kenapa Y5? Tadi kan kita sudah selesaikan bahwa dapat Y sama dengan 5. Jadi Y-nya 5. Maka, oke, ini persamaannya yang kita pilih. 5X kurang 3Y sama dengan 35. Di slide sebelumnya ya, yang kita pilih. Nah, nilai Y yang ada di sini, ini kan Y. Y ini kita ganti dengan 5. Nah, seperti itu. Nah, ini maksudnya 3 dalam kurung 5 ini, nggak usah bingung ya. Ini maksudnya 3 kali 5. Tuh. Jadi 5X kurang 3 kali 5 sama dengan 35. Dapatnya ya 15. Jangan lupa ini negatif. Jadi negatif 3 kali 5, negatif 15. Jadi selalu perhatikan tanda. Sekali lagi ya. Nah, selanjutnya dari sini kita tinggal menggunakan teknik yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ini juga ada di tugas ya. Cuman di bagian depan sini, kalau tidak salah di tugas itu pecahan. Nah, jadi kita tambahkan dengan inverse-nya. Jadi inverse dari negatif 15 ini adalah positif 15. Kalau di kiri kita tambah 15, di kanan juga jangan lupa tambah dengan 15 agar tetap seimbang. Nah, ini 0, jelas ini 0. Kemudian yang di sebelah kanan itu jadi 50, 35 tambah 15. Nah, ini kita hilangkan saja 0-nya. 5X sama dengan 50. Kemudian kita cari inverse perkalian dari 5, yaitu ya 1/5. Seperti ya pelajaran minggu sebelumnya lagi. Kemudian 50 dikali 1 dibagi 5. Ini 1 kali 5 dibagi 5 dapatnya seperti ini. 1 kali 5, 5. 50 kali 1, 50. Ini biasa ya, 5 bagi 5, 1. Kemudian 50 bagi 5 dapat 10. Jadi dapat X sama dengan 10. Nah, inilah nilai dari X. Jadi kita punya X sama dengan 10. Kemudian Y sama dengan 5. Dan kalau misalnya kalian sudah mahir, kita tidak perlu sepanjang ini ya. Ini sengaja dibuat serinci mungkin supaya yang belum tahu bisa belajar. Seperti ini kalau mau diringkas. Jadi dapat 15. Dari sini kan ini 15, ya inverse-nya positif 15. Ini 15-nya udah nggak ada karena 0. Kemudian habis itu inverse-nya 1/5, ya, dapatlah 10. Nah, jadi ini jangan lupa menuliskan kesimpulan apabila jawabannya sudah dapat. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melakukan langkah yang terbalik ya? Tadi kan kita eliminasi X, sekarang kita eliminasi Y. Jadi otomatis di sini 8 dan 3 yang kita eliminasi. Berarti pasangannya sini ada 3 dengan 8. Masih ingat ya yang ini? Nah, seperti ini. Ya kita kalikan
dapatnya seperti ini. Ini sama ya, 2 kali 3 6, 8 kali 3 24, 60 kali 3 180. Di bagian persamaan 2-nya juga sama, 5 kali 8 40, negatif 3 kali 8 negatif 24, 35 dikali 8 280. Ingat ya, jangan lupa tandanya ini diperhatikan. Ini sudah 3 kali saya ingat. Habis itu ya langkah yang sama juga. Nah ini sama kan, 24 24. Tapi sebenarnya ini tidak sama. Ini positif 24, ini negatif 24. Nah apa yang kita lakukan kalau kita bertemu dengan kondisi seperti ini? Nah kalau misalnya kalian kurang, itu nantinya akan jadi beda. Jadi di sini kita jumlahkan. Alasan kenapa dijumlahkan ini seperti ini. Lihat ya. Ini positif 24 ditambah negatif 24 itu 0. Nanti ini ada penjelasan. Nah, kalau kita pakai kurang, jadi misalnya ini kurang seperti yang sebelumnya. Kalian harus memperhatikan benar-benar itu tandanya positif atau negatif. Jadi kalau kita pakai kurang jadinya 24. Ini 24. Kurang, kalau kurang ya, ini kan tambah. Kurang negatif 24 yang ini. Nah ini kan sama tanda. Tadi kan sudah dikasih tahu kalau misalnya dia sama tanda, dia akan jadi positif. Nah 24 tambah 24 itu 48. Padahal tujuan kita kan memperoleh 0. Nah supaya dia memperoleh 0 berarti kita pakai tambah yang ini. Jadi 24 ditambah negatif 24. Nah ini kan beda tanda. Ini positif, ini negatif. Nanti kalau dia beda tanda seperti ini jadinya kurang. Jadi 24 kurang 24 dapat 0. Nah, ini karena tandanya beda jadi negatif. Jika tandanya sama jadi positif. Cukup ingat saja ini. Kalian tidak perlu ingat positif kali negatif apa, negatif kali positif apa, negatif kali negatif apa, atau positif kali positif apa. Cukup ingat saja kalau tandanya beda dia pasti negatif. Kalau dia tandanya sama seperti ini pasti dia positif. Cukup itu saja yang kalian ingat. Oke, ini kita hilangkan nolnya. Dapat 46x sama dengan 460. Lalu cari inverse-nya, inverse perkalian ya, karena koefisien. Per 46 sama kiri kanan supaya seimbang. Lalu sama juga dikalikan biasa, lalu dibagi. Dapatlah x sama dengan 10. Nah, kalau tadi kan kita memperoleh nilai y terlebih dahulu karena kita mengeliminasi x. Oh, ini sorry ya, ini maksudnya eliminasi y, ini salah ketik. Nah, lupa ganti jadi y. Jadi kalau tadi kita mengeliminasi x, sementara ini kita mengeliminasi y dulu. Jadi ini mengeliminasi y, makanya kita dapat nilai x dulu. Dapatnya 10. Sama dengan tadi ya, kita dapat 10 tadi. Jadi setelah ini kita akan mencari nilai y yang seharusnya dapat 5 juga kan, tadi kita dapat y sama dengan 5. Nah, sekarang tadi kan kita pilih persamaan 2. Sekarang kita pilih persamaan yang 1 supaya semua contohnya dapat. Nah, seperti ini. Oke, ini karena x sama dengan 10 dari yang tadi ya, diperoleh yang tadi. Jadi 2x tambah 8y sama dengan 60. Kita ganti x ini dengan 10. Ya sama. Jadi 2 kali 10 berarti dapat 20. Jadi 20 ditambah 8y sama dengan 60. Kita cari inverse penjumlahan dari ini. Nah ini kan inverse-nya adalah negatif 20. Ingat ya, dahulukan inverse penjumlahannya. Kemudian yang inverse perkalian yang ini. Lalu 20 kurang 20 0. Kemudian 60 kurang 20 itu 40. Ya kita hilangkan nolnya. Dapat 8y sama dengan 40. Kemudian kita kalikan dengan inverse-nya itu 1/8. Kita kalikan seperti biasa, dapatlah nih 40 kali 1 dibagi 8, 40/8 ya. Ini 8 kali 1. Selanjutnya y sama dengan 5. Ini 40 bagi 8 dapat 5. 8 bagi 8 dapat 1. Ini dapatlah nilai y sama dengan 5. Kita dapat yang sama persis dengan tadi. Jadi kesimpulannya nilai x itu 10, y-nya adalah 5. Ini untuk cara ringkasnya, cara mahirnya ya kalian bisa buat sendiri. Saya tidak contohkan lagi karena akan jadi memakan waktu. Dan ya cukup sekian dulu materi hari ini. Jadi materi hari ini kita membahas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mulai dengan materi-materi yang berkaitan dengan program linear, terutama mengenai pemodelan matematika. Itulah yang sangat penting di program linear. Itu saja. Terima kasih. Selamat belajar.